Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Alhamdulillah. Semoga teman-teman kelas 4 selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-8. Pekan ini kita akan membahas tema manusia. Hanya saja subtemanya yang berbeda ya, yaitu subtema negeriku. Nah, oke teman-teman. Ibu pertama akan menyampaikan pengertian negara. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian negara itu apa? Ya, pengertian negara merupakan badan atau organisasi yang mempunyai kedudukan paling tinggi, terdiri dari kelompok suatu masyarakat pada suatu wilayah berdaulat. Nah, ini adalah pengertian dari negara. Kemudian, tidak hanya itu saja ya teman-teman pengertian dari negara, yaitu negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian nama negara kita yaitu Negara Republik Indonesia. Nah, Negara Republik Indonesia yaitu pengertian dari Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu? Ya, pengertian dari Negara Republik Indonesia yaitu merupakan negara hukum, negara yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan-peraturan yang terdapat pada perundang-undangan dan mempunyai sanksi apabila dilanggar. Nah, kemudian kita akan beranjak atau kepanjangan dari NKRI. Nah, teman-teman ada yang tahu kepanjangan dari NKRI itu apa? Ya, kepanjangan dari NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian di Indonesia sendiri itu memiliki bendera. Nah, ada yang tahu warna bendera Indonesia itu apa? Ya, kita bisa lihat di sebelah kiri itu warna bendera negara Indonesia yaitu merah. Merah bagian atas artinya berani. Kemudian putih bagian bawah artinya suci. Nah, ini adalah warna atau makna dari bendera merah putih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di Indonesia sendiri itu juga memiliki yang namanya lambang negara. Nah, teman-teman ada yang tahu lambang negara Republik Indonesia itu apa? Ya, benar. Burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, ini adalah lambang dari negara Indonesia atau pengertian dari lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Burung Garuda sendiri itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri burung Garuda apa saja teman-teman? Ya, yang pertama adalah warna keemasan. Kemudian yang kedua, memiliki leher. Dan yang terakhir adalah memiliki ekor. Nah, ini adalah ciri-ciri dari burung Garuda Indonesia. Nah, kemudian Indonesia sendiri juga memiliki yang namanya dasar negara. Dasar negara Republik Indonesia ada yang tahu? Ya, dasarnya adalah Pancasila. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Ada yang tahu pengertian dari Pancasila itu apa? Baik, Ibu Ain akan sampaikan ya.
Pengertian dari Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah pengertian dari Pancasila. Pancasila sendiri itu memiliki fungsi. Apa saja fungsi dari Pancasila? Ya, yang pertama, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Dan hukum yang ada di Indonesia sumbernya adalah Pancasila. Nah, ini adalah fungsi dari Pancasila ya, teman-teman. Nah, kemudian lambang Pancasila sendiri itu beragam ya. Ada yang tahu? Lambang dari Pancasila itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama adalah bintang. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, ini merupakan lambang dari Pancasila. Sila pertama sampai sila ke-5. Nah, ini ya. Kemudian, lambang Pancasila sendiri itu memiliki makna dari lambang Pancasila. Nah, ini teman-teman ada yang tahu makna lambang Pancasila itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, makna lambang Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu di bintang. Bintang yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian makna dari ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini adalah makna lambang Pancasila. Kemudian yang kedua adalah rantai. Rantai artinya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang maknanya mengetahui persamaan derajat, kemudian saling mencintai sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini adalah makna lambang Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah pohon beringin, yang artinya persatuan Indonesia. Maknanya adalah menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Nah, kemudian cinta tanah, air, dan bangsa. Nah, ini adalah makna dari lambang Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah kepala banteng, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang maknanya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Nah, ini adalah makna lambang Pancasila dari kepala banteng. Kemudian yang berikutnya adalah padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang maknanya ada yang tahu? Ya, yang maknanya mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suatu kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menjauhi sikap pemerasan atau terhadap orang lain. Nah, ini adalah makna dari padi dan kapas. Nah, ini teman-teman ya.
Kemudian kita akan beranjak ke pemimpin atau tokoh negara Republik Indonesia. Pemimpin negara Republik Indonesia dan periodenya yang pertama adalah Bapak Presiden Soekarno. Nah, beliau menjabat sebagai presiden dari tahun 18 Agustus 1945 sampai 27 Maret 1968. Nah, kemudian ada Bapak Soekarno. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, pemimpin negara Republik Indonesia. Nah, ini ada Bapak B.J. Habibie, kemudian ada Bapak Abdurrahman Wahid, dan masih banyak lainnya pemimpin negara Republik Indonesia. Dan saat ini, ada yang tahu pemimpin negara Republik Indonesia? Ya, benar, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, beliau menjabat sebagai presiden dari tahun 2014 sampai saat ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian negara kita juga memiliki ibu kota. Di mana ibu kota negara Republik Indonesia? Ya, di Jakarta. Nah, ini adalah ibu kota negara Republik Indonesia yang memiliki simbol. Simbolnya adalah Monumen Nasional atau yang biasa teman-teman dengar yaitu Monas. Nah, ini Monas adalah simbol dari ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, kita bisa lihat pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Itu pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Bapak Soekarno. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian Monumen Nasional terletak di tengah lapangan Medan Merdeka di Jakarta Pusat. Nah, ini. Nah, kemudian Indonesia sendiri juga memiliki yang namanya mata uang. Nah, ada yang tahu nama mata uang Indonesia? Ya, yaitu rupiah. Mata uang tersebut merupakan mata uang resmi yang berlaku di negara kita ya, yaitu negara Indonesia. Kemudian teman-teman, ada yang tahu bahasa nasional Indonesia kita apa? Ya, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia. Nah, ini ya adalah bahasa nasional di Indonesia. Kemudian Indonesia sendiri itu memiliki yang namanya lagu kebangsaan. Ada yang tahu apa nama lagu kebangsaan Indonesia? Baik, Ibu Ain akan sampaikan ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut merupakan lagu ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, ini teman-teman ya, lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian siapa penciptanya? Ya, penciptanya adalah Bapak W.R. Supratman atau kepanjangannya adalah W.G. Rudolf Supratman. Nah, ini Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, teks lagu Indonesia Raya. Nah, ini biasanya ketika ada pelaksanaan upacara bendera merah putih. Nah, ini biasanya dilaksanakan pada hari Senin, yang dimana ketika Indonesia Raya mengibarkan bendera merah. Nah, baik, kita akan beranjak ke tugas pekan ini. Tugas pekan ini teman-teman membuat pop-up lagu, pop-up pulau apa saja yang ada di Indonesia sesuai dengan kreasi teman-teman. Kemudian tugas yang kedua adalah tuliskan ciri-ciri burung Garuda dan makna lambang Pancasila. Dan yang terakhir adalah tuliskan 6 pemimpin negara Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Baik, Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.